Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak jamaah pengajian Ranting Tegasari yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini alhamdulillah kita diperkenankan Allah untuk hadir bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di Mushola Asyakiri, Mushola Bapak almarhum Bapak Katijo. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat tambahan ilmu dari Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana berkat beliau alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sangat luar biasa menerima nikmat Allah berupa nikmat iman dan Islam. Sangat besar rahmat nikmat itu yang tidak bisa dibandingkan atau dibeli dengan harga berapapun. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah hidup kita di dunia ini tidak sia-sia. Jadi kita hidup di alam yang Allah ciptakan ini memang itulah yang dikehendaki Allah SWT. Seperti yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah hari ini kita termasuk hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah, yaitu talabul ilmi. Di samping sholat, zakat, puasa ini sudah kewajiban yang merupakan hal yang sudah lumrah ya. Jadi dengan menuntut ilmu ini akan menambah keberkahan kita dalam beriman dan berislam pada Allah SWT. Dengan ilmu inilah akan menjadi lebih sempurna keimanan kita. Kita sudah sering mendengar bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Jadi umat Islam tidak akan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja apabila di sana ada majelis ilmu sedang disiarkan. Alhamdulillah hari ini Allah juga menurunkan rahmatnya berupa hujan, meskipun tidak deras tapi sudah bisa mengurangi debu-debu ya. Jadi udara sudah agak begitu enak dirasakan. Hadirin jamaah pengajian Ranting Muhammadiyah Tegasari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah juga kita hari ini sebagai umat Islam yang telah memenuhi panggilan Allah, yaitu di surat Al-Imran 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ini ayat yang
miliknya Muhammadiyah. Kita semuanya sudah paham. Ya. Jadi adakan kelompok, ya, adakanlah satu kelompok yang mengajak kepada keislaman, kebaikan, bil khair, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah, melalui media kajian-kajian yang kita laksanakan oleh organisasi kita, nah ini termasuk mengajak kebaikan. Itu sifatnya mengingatkan kembali, ya, karena kita ini manusia ini kan, ya betul kita selalu beribadah kepada Allah, tapi banyak sisi kelemahan kekurangannya. Ya. Kulo panjenengan ini yang lemah, ala insanu ma'alul khata' wan nisyan. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah dan suka lupa. Jadi dengan saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini merupakan hal yang harus kita lakukan bagi setiap muslim. Nah, kita berorganisasi yang punya kelompok, meskipun tidak banyak ini, nama-nama ranting ya guys, sampai ini guys, tidak lebih terlalu. Tapi ada yang banyak itu di kerajaan dulu ya, terus sampai rumahnya sulit duduknya itu. Nah ini kandung juga banyak. Nah, atas ini sama dengan Karanganyar. Kalau boleh guys lebih sidik siji itu wangel kurang. Nah, nggak apa-apa. Memang ini kebajikan ini ya, tantangannya seperti ini ya. Jadi perlu ketabahan, kesabaran. Jadi dengan kita berkelompok, berorganisasi, mengadakan pertemuan-pertemuan ini adalah merupakan pengamalan Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini sudah kita lakukan dengan baik. Nah, sekarang kehidupan kita ini tetap harus kita bentengi, harus kita jaga. Agama kita menganjurkan agar supaya kita tetap bertahan dan meningkatkan keimanan kita. Bahkan Allah menghimbau setiap hari Jumat itu ya, oleh Imam Khatib ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini diingatkan terus. Senang ya kita diingatkan. Ya. Nah, pesan-pesannya dan itu merupakan kewajiban bagi khatib, misalnya ya. Dalam Jumat selalu mengingatkan, mengajak ketakwaan. Yang paling fundamental, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Luar biasa Pak ya. Hidayah petunjuk ini tidak semudah yang kita miliki ya. Ya, kula jenengan untuk dilahirkan dari keluarga muslim ya. Tapi seuntung oleh petunjuk loh, banyak dan banyak ya di Al-Quran ya, bagaimana keluarganya Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, ya. Padahal hidup di lingkungan orang-orang yang alim Nabi, tapi tidak mau beriman, tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa hidayah. Ya. Tetapi ada kalanya orang yang hidup di lingkungan orang-orang kafir, istrinya Raja Fir'aun, ya. Ya Nabi Musa kan juga anak-anak Fir'aun, ya, anak angkat itu menjadi seperti itu. Jadi kan hidayah atau petunjuk ini luar biasa mahalnya. Ya. Maka itu kita sebagai hamba Allah, mari kita pupuk terus keimanan Islam kita sampai takwa yang sebenarnya hakqa tuqatih, bertakwa yang sebenarnya. Namun
kita juga menyadari untuk berbuat baik itu banyak tantangan, banyak ujiannya. Nah, ya. Allah sudah sebutkan di Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wasamarat wabashir sabirin. Ya. Kita pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan, ya, kekurangan harta, jiwa, ya. Tapi wabashir sabirin, ya, bila kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Musibah, ujian pasti kita akan mengalami. Besar kecilnya ya sudah diukur oleh Allah SWT. Mungkin kita beranggapan saya ini berislam sekian tahun lamanya kok panjang koyok gini. ini perlu kesabaran, ya. Memang sabar. Sampai di mana kesabarannya? Ya sampai kita meninggal. Ini perjuangan. Di berjuang itu ya membutuhkan ketangguhan, keuletan. Mungkin sekarang kita hidup di dunia itu diuji. Biasanya ujian yang dianggap berat, ujian berupa kesusahan, gitu. Kalau kemelaratan, gitu. Kan dianggap itu, ya. Padahal kekayaan, kesenangan itu juga ujian yang bisa menjerumuskan, banyak menjerumuskan seorang malah, ya. Banyak menjerumuskan. Karena itu hidup ini merupakan ujian, senang, susah, ya. Maka tergantung kita bagaimana kita ini menyikapi keberadaan kita yang sampai hari ini seperti ini. Ya. Tentunya baik kita harus mempunyai, ya, di samping sabar, hati yang qanaah, ya, menerima apa adanya. Kemudian bukan berarti kemudian kita pasrah, tidak mau berikhtiar, berusaha, ya. Tetap ikhtiar juga harus kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang Muslim adalah bersaudara, ya. Maka tentunya kita semuanya harus mempererat tali silaturahim kita, ya, persahabatan kita di dalam satu organisasi, satu tubuh. Kokohkanlah. Bila mana ada suatu hal yang misalnya kurang, terjadi suatu keperbedaan, maka ya kita selesaikan dengan bermusyawarah, wasyawirhum, ya, bermusyawarah dengan baik. Tidak harus saling pukul-memukul misalnya, dalam arti perang lesan, ya. Silakan berperang lesan tapi terarah, dan kita ambil hikmahnya, mana yang benar kita ambil, mana yang salah harus kita buang jauh-jauh. Meskipun lawan kita baik, lawan kita benar atau salah, ya, kita benar, kita salah, yang benar kita ambil, yang salah kita menjauh. Nah, ini sangat kita sayangkan apabila di dalam tubuh kita sendiri, ya, di mana-mana jadi gitu, ya, di mana-mana itu, pulau yang tentang takmir, mesti ada seperti itu. Tapi tidak sampai harus terjadi, ya, semacam saling tidak percaya di antara kita, ya. Karena kita tahu bahwa kita ada sadar, innamal mu'minuna ikhwatun fasluhu bainahum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Sungguhnya orang Muslim bersaudara, maka damaikanlah apabila ada saudara kita yang sedang, ya, tidak baik dalam hubungannya. Kalau kita suruh damaikan, berarti kita sendiri jangan sampai terjadi, ya, suatu yang menjadikan keretakan di dalam ukhuwah kita, ya. Ini Islam sangat luas sekali, mengatur apa saja dalam kehidupan kita ini.
mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu aturan Islam sudah begitu luas ya. Maka tinggal bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk itulah kita mungkin panjenengan pernah baca bagaimana doa Nabi Daud ya, agar supaya kita ini di dalam ya berkomunikasi, berhubungan baik dengan Allah atau dengan manusia, maka kita harus hubungan itu didasarkan rasa cinta ya, harus cinta. Doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa amma yuhibbuka wa amma ladzi yuhibbuka wa amma ladzi yuballighu hubbaka. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cintaku kepada Engkau dan rasa cinta kepada saudara-saudaraku yang mencintai Engkau. Nah, kita ini kan saudara kita mencintai sama semisal harus mencintai. Juga segala amal ibadahku tidak ada lain hanya mengharap cintaku kepada Engkau. Itu apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari cinta kepada Allah SWT. Jadi ibadah kita hanya mengharap cinta kepada Allah, mencintai saudara-saudara kita yang mencintai Engkau ya Allah. Bukan berarti orang-orang kafir harus kita tidak cintai ya. Tapi saudara kita yang beriman, sama-sama iman, harus saling cinta mencintai ya. Kalau sudah begitu, sangat luar biasa kita hidup ya. Tidak ada rasa macam-macam ya. Saling percaya, saling memberi dan menerima. Ini kehidupan Nabi Daud, seorang nabi yang telah dijamin masih berdoa semacam itu ya. Kemarin kulo kelas nopo ya, diminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita senantiasa cinta kepada Allah, cinta kepada saudara-saudara kita yang mencintai Allah, dan seluruh amal ibadah kita dilatar belakangi karena cinta kepada Allah. Pun ngoten niku insyaallah gerak kita ini wis menjadi benteng terhadap segala apapun yang akan kita hadapi. Ya. Karena apa? Ya semuanya dengan cinta kepada Allah, kita tidak bisa mengumbar nafsu kita atau hal-hal yang kira-kira akan menjauhkan kita kepada Allah SWT. Untuk itulah hadirin sekalian, marilah kita semuanya perbanyak ibadah kita kepada Allah dengan doa-doa yang sudah kita hafalkan ya. Di antaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, di doa itu wadah ribuan ya. Paling kula sing hafal gak sampai 50 ribuan doa. Ini yang mudah saja kalau sering kita baca, insya Allah kita akan mempertebal keimanan kita. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, jadikan saya orang selalu ingat kepada Engkau ya. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau ya. Dan beribadah yang benar kepada Engkau ya. Pendek, gampang ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan itu insya Allah dibaca nek sholat pada tahiyat yang pertama ya.
duduk tasawuf tawaruknya ya, terutama itu dibaca itu. Nah, jadi kalau kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, ya, dengan syukur, ya, dengan zikir, syukur dan beribadah yang benar, maka insya Allah kita akan terus menggali ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita akan selalu menuntut ilmu, karena kewajiban kita menuntut ilmu. Ya. Setiap Muslim wajib menuntut ilmu mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Di mana kita mencari ilmu? Ya, melalui kajian-kajian ini, ya, atau melalui media-media alat komunikasi, handphone, ya, yang sekarang sudah merambah sudah ke pelosok-pelosok. Nah, ini banyak sekali ilmu di sana apabila kita mau mencari. Ya. Kalau tidak, ya sia-sia saja perkembangan teknologi yang begitu sekarang ini seperti ini ya. Nah, ini merupakan ilmu ya. Kalau sudah diliput kemudian disiarkan ke seluruh pelosok dunia, maka ini merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang memanfaatkan teknologi secara positif. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita harus senantiasa kita kontrol kehidupan ini dengan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya. Sekecil apapun yang ada di dalam agama kita, maka itu merupakan ibadah apabila kita memakan. Masuk rumah, keluar rumah, ya, masuk masjid, keluar masjid, itu sudah ada doanya semuanya. Ya. Ada lagi yang mau ke masjid misalnya ya, di sana apabila kita berdoa itu Allah mengerahkan 70.000 malaikat mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang datang ke masjid. Apabila orang yang mau ke masjid itu berdoa, doanya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bihaqqi. Ini tuh soalnya ya. Ini saya bacakan. Di dalam satu riwayat disebutkan orang yang keluar rumah untuk pergi sholat di masjid lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi man sya'ahada. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi man sya'ahada. Wa inni lam ahruj asaron wala bataron wala riya'an wala sum'ah. Haratu ittiko ashautika wabtigo amardotika. As'aluka antun kidani minan nar wa antaghfirli dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Jadi panjang ini ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina wa bihaqqi man sa'ahada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu demi hak orang yang memohon kepadamu dan demi hak perjalananku ini.
Jadi orang-orang yang mau ke masjid pasti juga akan berdoa memohon pada Allah. Perjalanannya juga begitu. Dia keluar rumah sudah berdoa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu demi hak orang yang memohon kepadamu dan demi hak perjalananku ini. Ya, pada waktu mau datang ke masjid. Wa inni lam ahruj asaron wala bataron wala riyaan wala sum'ah. Sesungguhnya aku tidak keluar rumah karena sombong, karena riya, karena sum'ah. Di sombong ini harus kita jauhi betul. Riya, pokoknya ingin dilem. Jadi kita keluar rumah menuju ke masjid, ya, ini mohon kepada Allah, janganlah saya keluar rumah itu karena sombong, karena riya, karena sum'ah. Sum'ah apa? Sum'ah itu ingin dipuji, ingin terkenal, ingin termasyhur. Nah, ya. Jadi bersihkan niat kita setiap datang ke masjid, maka niatkan, jauhkanlah ya Allah saya dari kesombongan, dari sifat riya, dari sifat sum'ah. Biar saya dianggap orang yang terkenal, ya. Ini kita mohon kepada Allah. Nah. Kemudian Horetku itiko ashotika wabtigo amardotika. Aku keluar karena menjaga diri dari kemurkaanmu dan menuntut ridhomu. Jadi kita keluar tuh mencegah supaya Allah tidak menurunkan murkanya di muka bumi ini. Termasuk pada pribadi-pribadi itu. Dan memohon ridhomu. Nek pun Gusti Allah ridho itu tidak ada bandingannya sudah. Karena apa? Kalau murka Allah sangat, ya kita tidak ada apa-apanya. Murka Allah kita dilihat saja sudah rontok kabeh daging kita ini. Kalau Allah sudah murka, ya. Jadi karena memohon ridhonya Allah, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesayangan dari Allah. Karena Allah, kalau Allah sudah meridai. As'aluka antum kidani minan nar wantagfirli dunubi. Aku mohon kepadamu untuk menyelamatkan daku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Jadi kita mohon kepada Allah agar supaya kita diselamatkan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang mempunyai dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Itu hanya itu, okay? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi man sya'ahada wa inni lam ahruj asaron wala bataron wala riya'an wala sum'a kharajtu ittiko aswatika wa bdiko amardatika as'aluka an tunqidani minan nar wa antaghfirli dunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, apabila kita membaca itu, ya, penjelasannya itu, maka Allah akan mengerahkan 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada orang yang datang ke masjid itu. Dan Allah menghadapkan muka kepada kita pada waktu sholat sampai selesai. Nah, luar biasa ini. Mari kita berupaya agar supaya di dalam kita
melaksanakan sholat kapan saja itu, mau Jumatan atau pokoknya mau datang ke masjid. Ya. Nah, ini ya. Di doa-doa semacam ini kepanjangan gitu. Biasanya gampang kok, maupun masjid itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik, dulu biasa gitu. Nah, ya paling pendek begitu ya. Tapi apabila kita mau lengkap, ya panjang seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi syahidin wa bihaqqi man syahada wa inni lam arid asron wala bataron wala riya'an wal sum'ah haratu ittiqa isamatika wa tiga mardotika as'aluka antum qidani minan nar wa anta firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, jadi itu doa yang insya Allah akan membawa kepada kita, hati kita akan bertambah lurus, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah kalau dibarengi dengan perasaan sombong, sombong, riya, sum'ah, sudah itu termasuk kesirikan katanya ya, sirik kecil ini. Ya. Tapi kalau diteruskan, maka ini akan menjadikan sia-sianya ibadah kita. Apa pokoknya artinya ya Allah, saya keluar rumah ini untuk hilangkanlah rasa kesombongan, rasa riya, rasa sum'ah, karena kita beribadah, kami beribadah kepada ya Allah karena mengharap cintamu ya Allah. Bagaimana kita tidak merasa lelah apabila ibadah kita sia-sia tidak diterima Allah SWT. Ya. Karena itu hadirin sekalian, marilah kita teruskan semangat kita di dalam mengkafahkan Islam kita. Ya. Islam kita ini masih berlabel, insya Allah masih jauh kalau dibandingkan dengan keislaman yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, ya, sahabat, ya. Tapi masih alhamdulillah kita ini masih bisa membentengi kita ini, ya, dengan keyakinan agama yang kita miliki demi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ya. Jadi kita datang ke masjid itu di samping beribadah juga mencegah murka Allah. Jadi kemurkaan Allah juga akan terhindarkan. Seperti tadi ya, aku keluar karena menjaga diri dari kemurkaanmu dan menuntut ridhomu. Jadi apabila kita memakmurkan masjid, maka berarti kita ini termasuk orang yang mencegah murka Allah, ya, mencegah murka Allah. Ya. Dalam hadis juga disebutkan di situ, ya. Yaqulullah wa izzati wa jalalin inni la hummu bi ahlil ardi adaban fa idza nadartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fi wa ila mustaghfirina bi ashar saraftu dalika anhum. Demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud menuhunkan siksa kepada penduduk bumi. Tetapi ketika aku lihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku, masjid, ya, sedang memakmurkan rumahku, yaitu masjid, saling mengasihi sesamanya karena aku.
selalu melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah pada waktu sahur, maka aku palingkan siksaan itu dari mereka. Nah, ini. Jadi siapa yang senantiasa datang ke masjid ya, 5 waktu, maka ini Allah akan mencegah murkanya diturunkan pada diri kita atau pada daerah yang ada sekitar kita. Ini luar biasa sekali. Jadi panjenengan sholat 5 waktu ke masjid itu andilnya luar biasa karena mencegah murka Allah. Ya, Allah tidak jadi menurunkan siksanya pada diri kita, pada sekitar kita. Oh, ya tiap hari 5 waktu ya, kita harus benar-benar mengupayakan supaya masjid kita makmur. Ya. Tidak hanya Jumatan saja, 5 waktu full. Nah, insya Allah panjenengan semuanya yang ini semuanya punya masjid dekat, tidak segan-segan dan tidak merasa berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ya, yang ngomong misalnya omai jedok, omai aduh ya, alhamdulillah saya pun juga dekat ya. Ya kasihan, tapi ada yang dekat dengan masjid ya, tapi tidak sempat. Nah, berarti Allah masih belum memberikan artinya hidayah belum ada pada mereka. Ya. Jadi Allah membuka hati seorang ini, ya tentunya dasarnya adalah bagaimana kesiapan orang itu menerima hidayah atau hanya sekedar ya didengar saja tapi tidak menerima. Ini yang paling berat ya. Jadi disebutkan di dalam surat situ ditunjukkan kadzalika yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Yaitu berdasarkan kecenderungan dan pilihan mereka sendiri. Jadi kesesatan itu berdasarkan kecenderungan mereka sendiri, tidak mau menerima. Sudah diberikan petunjuk Allah, Al-Quran sudah diberikan sebagai petunjuk, tapi dia cenderung tidak mau. Ya akhirnya dia akan menjadi orang yang sesat. Bukan karena Allah tak sesat, enggak, karena kecenderungan dia tidak mau menerima kebenaran. Ya. Ini jadi kesesatan itu berdasarkan kecenderungan mereka ya, dan pilihan mereka sendiri. Dan petunjuk, Allah memberikan petunjuk orang yang dikehendaki ya. Jadi wayahdi mayyasa, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki itu berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan mereka untuk menerima petunjuk ya. Jadi orang yang sudah tahu itu adalah kebenaran dan siap menerima, maka itulah Allah memberikan petunjuk ya. Kalau sudah ada diberitahu ini yang benar tapi tidak mau, nah, berarti Allah kesesat, membiarkan mereka sesat karena tidak mau menerima apa yang mestinya harus kita laksanakan. Kebenaran tetap benar ya, tapi tidak mau menerima, maka tetaplah orang itu tersesat. Nah ini, maka kita alhamdulillah sekali ya, kita hidup sampai detik ini masih Allah berikan hidayah kepada kita.
sehingga untuk menghadapi hal-hal yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesiapan oleh Allah SWT. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita semuanya bersama-sama berdoa kepada Allah, ya, mohon hidayah. Tetap jangan sampai kita tergoyahkan oleh pengaruh apapun dalam hidup ini, ya. Kalau sampai kehidupan kita ini terpengaruh dengan hal-hal yang menyebabkan, ya, lemahnya iman kita, nah, maka ini merupakan suatu musibah yang sangat besar, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan kekuatan keimanan kita, ya, sehingga kita selalu termasuk orang-orang yang berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.